Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, kumpul kita pada pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ustadzat yang kami hormati, dan para sesepuh, para pejabat tadi, Masya Allah, Bapak Lurah yang kami hormati, Pak RW, Pak RT, dan tokoh masyarakat yang kami hormati, ayahanda bunda yang kami hormati, wabil khusus ayahanda kami Bapak Rustam hafizahullah, dan sahabat kami Mas Dodi yang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lahir batin di dunia dan di akhirat. Tidak lupa para pejuang yang berdirinya masjid ini ataupun yang mengisi masjid ini, menjadi pejuang yang indah yang Allah berikan keistiqomahan. Diawali dengan Bapak Takmir Masjid tadi atau Ketua DKM yang Masya Allah pastinya mengemban sangat berat sekali. Karena yang namanya membangun masjid itu susah, tapi memeliharanya, menjaganya itu adalah jauh lebih susah. Sama, hari ini kita berkeinginan untuk membangun pesantren tahfidz Quran. Membangun itu susah, tapi nanti menjaganya jauh lebih susah. Iya, itulah gambarannya. Maka semakin kesusahan itu didapatkan, pahalanya makin besar. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya pahala itu akan didapatkan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Iya, semakin sulit untuk mendapatkannya, maka pahalanya makin besar. Pahala ini akan dihitung oleh Allah selagi kita punya apa? Iman. Iman, iya. Kalau dikatakan mungkin yang akan kita bahas mempererat, memperkokoh, memperkuat akidah. Akidah Islamiyah. Kalau akidah itu artinya sesuatu yang diyakini dalam hati, itu adalah akidah. Kalau dikatakan akidah masih umum, karena akidah itu bisa salah. Keyakinannya bisa salah. Ketika meyakini ada Tuhan selain Allah, itu keyakinannya, dan itu akidah yang apa? Salah. Iya, ketika meyakini ada yang menurunkan hujan selain Allah, itu meyakini demikian berarti itu adalah keyakinan yang apa? Yang salah. Maka di situ digambarkan akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah itu adalah akidah meyakini Allah Rabbul Alamin. Pernah menyebutkan Rabbul Alamin di surat apa itu adanya ya? Surat apa ya? Rabbul Alamin katanya. Atau Rabbil Alamin, surat apa itu ya? Masya Allah, ternyata jamaah Al-Ikhlas ini hafal Quran semua. Masya Allah, iya, luar biasa ya. Langsung Al-Fatihah, Masya Allah luar biasa. Coba ya, saya cek ibu bapak sebelum jauh melangkah nih. Ibu bapak tolong lanjutkan ayatnya ya. Siap ya? Coba nih. Fabi ayyi ala. Masya Allah. Saya tenang hadir di sini hafal Quran semua. Masya Allah. Coba satu kali lagi biar yakin ini. La in syakartum. Wah, Masya Allah. Luar biasa ini, kayaknya ustadznya hebat di sini. Ustadz Dedi kayaknya ya, Masya Allah. Membinanya luar biasa. Hafal semuanya. Coba lanjutin lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ujung itu mah ya? Oh, ujungnya.
Itu mau ujungnya aja. Allahu Akbar katanya, ada dengar tadi. Ya, karena kalau udah sholat seperti inna sya'naka huwal abtar, ujungnya Allahu Akbar. Ya. Tapi Masya Allah, ini luar biasa ya ketika dengan mengatakan Rabbul Alamin, ya. Rabb itu artinya Allah, Rabb itu artinya yang menciptakan. Rabb itu artinya paling tidak ibu bapak, kalau sudah mengatakan kata-kata Rabb, itu tidak boleh lepas daripada 3 makna. Iya, kalau dikatakan Rob di dalamnya, iya. Rob itu yang menciptakan. Rob itu yang mendidiknya, mengajarkannya. Rob itu yang menjaganya, mendidik dan menjaga. Menciptakan pertama, lalu yang kedua apa? Mendidiknya, yang ketiga apa? Menjaganya. Contoh, nun sewu, ikan, siapa yang menciptakan ikan? Allah. Yang ngajarin berenangnya siapa? Allah. Itu Rabb itu. Lalu yang menjaganya Allah. Allah ciptakan planet-planet yang ada. Yang menciptakan Allah. Yang mengajarkan agar berputar sesuai dengan porosnya siapa? Allah. Yang menjaganya Allah. Maka dikatakan Rabb. Jadi ketika mengatakan akidah Islamiyah itu adalah apa? Yang menyatakan yang pertama Allah Rabbul Alamin. Yang keduanya hanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Hanya kepada Allah beribadah. Meminta hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah. Itulah yang namanya akidah Islamiyah. Misalnya ayahanda bunda meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengajarkan, Allah yang menjaga, yakin itu. Tapi kalau masih menduakan Allah, tidak akidah Islamiyah. Tidak akidah Islamiyah. Jadi namanya akidah Islamiyah setelah lolos dengan makna Rabbul Alamin, harus diesahkan Allah dalam hati, dalam perilaku. Maka diucapkan kalimatnya La ilaha illallah. Lanjutkan Muhammadur Rasulullah. Ini gambarannya. Iman yang Allah hadiahkan kepada kita itu dari Allah. Ulangi lagi. Hadiah yang terindah, yang terhebat yang Allah hadiahkan kepada kita adalah apa? Iman. Iman itu nggak ada jualan, nggak ada voucher iman. Kalau ada voucher iman, kita bisa beli dan kita bisa bagikan sama teman-teman kita yang tidak beriman, biar mereka beriman. Ada nggak ibu bapak tidak beriman kepada Allah tapi baik akhlaknya? Ada nggak yang begitu? Banyak kan? Kasihan kan kita kan? Kalau ada voucher iman, kita patungan. Yuk kita beli voucher iman, harga satunya misalnya 500 juta. Kita beli, kasih sama dia, biar jadi apa? Beriman. Tapi yang namanya iman datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka punten, ya, orang yang beriman ini untuk dipegang baik-baik oleh kita semuanya, itu yang menyebabkan kita menjadi ahli sorga. Ulangi lagi ya. Yang menjadikan diri kita ahli sorga itu apa? Iman. Ulangi lagi karena ini penting ini. Yang menjadikan kita ahli sorga adalah iman. Tanpa iman mustahil menjadi ahli sorga. Tanpa iman. Subhanallah. Kenapa? Karena iman ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong syukuri. Tolong syukuri. Adakah di antara ibu bapak yang setiap sholat menyatakan, Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah hadiahkan kepadaku iman, sambil berinang air mata. Itu bentuk syukur. Tapi banyak di antara kita, Ya Allah terima kasih Kau telah hadiahkan rizki kepadaku 2 juta. Itu sering kita. Terima kasih aku telah dapat rizki 5 juta. Mungkin sampai sujud syukur. Punten, pernahkah ibu bapak sujud syukur sampai meneteskan air mata dengan mengatakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah jadikan aku orang yang beriman. Karena iman itu yang akan menjadikan diri kita ahli sorga. Iman itu yang menjadikan diri kita ahli sorga. Nusewu, ada hadisnya, ya. Dari hadis yang luar biasa ini, ibu bapak akan kagum dengan sebuah iman. Begini hadisnya, ya.
Jangan dulu dipotong pembicaraannya. Karena apa? Nanti kalau tidak selesai menyampaikannya bisa salah, bisa keliru memahaminya. Saya terjemahkan begini Bunda, langsung terjemahnya begini. Lan tadkhulal jannah. Itu masih bahasa Arab. Saya terjemahkan langsung. Punten. Tidak akan pernah bisa menjadi ahli sorga. Iya, tidak akan pernah kalian menjadi ahli sorga dengan amal-amal kalian. Subhanallah. Kalian tidak akan pernah bisa menjadi ahli sorga dengan apa tadi? Amal-amalan kalian. Sholat kalian tidak. Puasa kalian tidak. Haji kalian tidak. Sahabat bengong. Sholat tidak bisa menjadikan saya ahli sorga? Tidak. Puasa saya? Tidak. Haji saya? Tidak. Dan sholatmu ya Rasulullah? Tidak. Ibadahmu ya Rasulullah? Tidak. Sahabat bingung. Seakan-akan jadi sholat saya tidak bisa menjadikan ahli sorga. Puasa saya tidak bisa menjadikan ahli sorga. Sahabat bertanya. Terus yang menjadikan kita ahli sorga apa ya Rasulullah? Lihat nih, Rasulullah katakan, illa ayyataghammadiyanallahu birahmatihi. Illa ayyataghammadiyanallahu birahmatihi. Artinya apa? Yang membuat kita menjadi ahli sorga adalah apa? Seseorang yang dikasih oleh Allah cinta dan kasih sayangnya. Maksudnya apa? Dikasih apa? Dikasih hadiah berupa apa? Iman. Berupa iman. Jadi kalau dengan matahan, jadi yang menjadikan kita ahli sorga itu apa? Iman. Masya Allah. Bisa dipahami sampai di sini ya. Tapi jangan sampai begini. Oh Abi Maki, yang penting saya iman, sholat juga nggak apa-apa kalau saya tinggalkan. Yang penting saya iman, puasa nggak usah saya puasa. Yang penting iman, saya nggak usah zakat. Nah lihat ya. Iman yang menjadikan kita ahli sorga. Dan ingat, ada fungsi iman yang lainnya. Satu, iman yang menjadikan kita ahli sorga. Yang kedua, iman yang menjadikan kita menjadi ahli sorga. Sementara yang kedua, amal soleh. Amal soleh itu untuk menentukan dua hal. Simak baik-baik. Satu, menentukan tingkatan sorganya itu menggunakan apa? Amal soleh. Nanti amal soleh ditimbang apa tidak? Ditimbang gak amal soleh? Ditimbang. Apabila amal solehnya lebih banyak, lebih baik, maka itulah yang menentukan tingkatan sorga kita di mana. Contoh, dengan mengatakan, bagaimana amal solehnya? Coba ditimbang amal solehnya. Puasanya ditimbang, sholatnya ditimbang, zakatnya ditimbang, hajinya ditimbang. Ternyata timbangan amal solehnya banyak, berarti tingkatan surganya paling apa? Tinggi. Bisa dipahami ya Bunda? Yang menjadikan tingkatan surga kita berbeda apa? Amal soleh. Masya Allah. Ulangi lagi, yang menjadikan tingkatan sorga kita berbeda apa? Amal soleh. Yang membuat kita bisa menjadi ahli sorganya adalah iman. Wah Masya Allah, ini kayaknya harus dikasih hadiah semua, jawabannya tepat semuanya. Saya kasih hadiah masing-masing insya Allah. Brosur umroh, iya, sama brosur haji insya Allah, iya. Iya, brosurnya dulu, iya. Jangan dulu, kan kalau mau umroh mau haji lihat apanya dulu tuh? Brosurnya, lihat brosurnya, iya brosurnya Bunda ya. Jadi sekali lagi, ulangi lagi, ini dasar ini ayahanda Bunda, ini dasar. Ulangi lagi ya, yang menjadikan kita ahli sorga adalah iman, yang menentukan tingkatan sorga adalah amal soleh. Maka ibu bapak, dalam Al-Quran iman dan amal soleh tidak dipisahkan. Illalladzina amanu. Lanjutkan. Masya Allah, luar biasa. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka ini orang beriman dan beramal soleh. Itu tidak bisa dipisahkan, mustahil. Dengan mengatakan yang penting saya iman, gak melakukan amal soleh juga. Lihat. Dengan mengatakan iya, tapi benar iman yang menjadikan dirinya ahli
sorga. Tapi kita ingin sorga yang mana? Yang biasa-biasa saja apa yang paling tinggi? Paling tinggi. Maka cara meraihnya dengan apa? Amal soleh. Amal soleh apa saja? Ini fungsi pertama amal soleh. Ulangi lagi. Fungsi amal soleh untuk menentukan apa? Tingkatan sorga. Masya Allah. Yang kedua, punten. Fungsi amal soleh untuk apa? Yang kedua, fungsi amal soleh ini adalah untuk menentukan dia itu masuk sorga langsung apa mampir ke neraka. Ini amal soleh itu. Iya, ini ketentuannya. Maka lihat, nanti dia bilang, wah saya yang penting iman, yang penting iman. Kenapa? Dengan iman aja masuk sorga. Iya, tapi kamu mampir ke neraka. Kenapa? Karena nggak punya amal soleh. Emang yakin orang yang beriman masuk surga? Yakin. Kata siapa? Rasulullah. Apa katanya? Man qala la ilaha illallah. Lanjutkan. Dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wajib baginya masuk surga. Wajib baginya masuk surga. Tapi lihat, masuknya langsung apa mampir? Dicek apanya? Amal solehnya. Amal solehnya banyak, masuk langsung surga. Amal solehnya sedikit, mampir dulu ke neraka. Bisa dipahami ini? Mana dalilnya? Oh, dalilnya hafal semuanya. Dalilnya nggak usah repot-repot, dari doa aja. Masa sih? Punten, nun sewu, ayahanda bunda, doa ini insya Allah semua hafal. Kalau nggak hafal, selesai kajiannya sampai di sini. Iya, punten. Lanjutin doanya ya. Kalau nggak hafal, aduh keterlaluan kalau nggak hafal ini. Saya sebentar lanjut dibimbing sedikit lalu ibu bapak lanjutkan. Siap ya? Lanjutkan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lanjutkan. Masya Allah. Lanjutkan. Luar biasa. Wah ibu ketawa kan, itu mah gampang Abi Maki. Doa itu mah udah di sini. Tapi maknanya dalam itu. Nah sekarang hati-hati ada orang yang sok dengan menggunakan akalnya seakan-akan paling pinter ketika melihat doa ini. Lihat terjemahannya ya. Ada 3 permohonan di situ. Satu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini pertama. Yang keduanya, wa fil akhirati hasanah. Yang ketiganya apa? Wa qina adzabannar. Ini ketiganya nih. Apa yang dipinta 3 ini? 1. Ya Allah berikan kepadaku kebaikan hidup di dunia. Masya Allah. Kebaikan hidup di dunia. Istri solehah kebaikan di dunia. Suami soleh kebaikan di dunia. Masya Allah. Anak-anak soleh solehah kebaikan di dunia. Penghasilan halal kebaikan di dunia, sehat kebaikan di dunia. Itu ketika mengatakan ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepadaku kebaikan di mana? Akhirat. Ibu bapak, kebaikan di akhirat itu apa? Sorga. Kebaikan di akhirat itu apa? Sorga. Nih orang-orang begini nih bilangnya nih, punten ya bunda ayahanda bilangnya gini. Ngapain wakina adzabannar? Wakina adzabannar artinya apa? Bebaskan dari api neraka. Jadi terjemahan Indonesia, ya Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia dan berikan kepadaku surgamu di akhirat dan bebaskan aku dari api neraka. Ini ada orang bilang gini nih, kayaknya yang ketiga nggak usah diucapkan deh. Kenapa? Kan sudah jelas berikan aku surgamu di akhirat. Ngapain juga minta dibebaskan dari api neraka? Kan sudah cukup. Ya Allah berikan aku kebaikan di dunia dan berikan aku surgamu di akhirat. Sudah, ngapain ada tambahan? Bebaskan aku dari api neraka. Kan sudah dipinta apa? Surga. Coba ibu bapak, ada yang berpendapat demikian. Kenapa harus ada wakina adzabannar? Sudah cukup dengan mengatakan wa fil akhirati hasanah. Ketika mengatakan berikan aku surgamu di akhirat, nggak usah lagi dengan mengatakan bebaskan aku dari api neraka. Kan sudah cukup di nomor 2 minta diberikan apa? Surga. Nah itulah yang kurang memahami makna daripada ayat ini ataupun doa ini.
Begini arti sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikan kepadaku sorgamu di akhirat. Wa qina adzabannar. Langsung ke sorga tanpa mampir ke neraka. Itu arti wa qina adzabannar. Itu arti wa qina adzabannar. Sekarang kalau mau doa, mau pakai wa qina adzabannar apa enggak? Biar apa? Biar masuk surganya langsung. Itu makna wa qina adzabannar. Iya. Jadi nggak mampir dulu ke neraka ya. Ini berarti apa fungsinya iman? Fungsinya iman menjadikan kita ahli surga. Apa fungsinya amal soleh? Menentukan tingkatan surga. Apa fungsi amal soleh yang kedua? Menentukan masuk surga langsung atau mampir ke neraka. Kita ini ingin masuk surga langsung dan mendapatkan surga paling tinggi. Dengan apa? Amal soleh. Tapi nun sewu, kalaupun amal soleh banyak, gak punya iman, gak dihitung oleh Allah. Gak dihitung. Coba sekarang, ada gak orang yang tidak beriman tapi amalan baiknya banyak? Ada gak kira-kira? Tidak beriman tapi sumbang sana. Tolong ini, tolong itu. Masya Allah, baiknya luar biasa. Tapi tidak punya iman. Nggak nyangkut amalannya. Haba'am mansura. Nanti di akhirat amalannya dia lihat. Tapi nggak bisa dia kumpulkan, tidak bisa. Tapi dilihat ada. Nih seperti ini. Kalau sekarang saya bawa senter, tahu senter ya? Saya simpan di karpet ini. Senter ini saya simpan di karpet ini, senter ini. Cek bismillah. Ini juga ada ya? Ngapain saya pegang dua-dua tadi? Subhanallah. Ya, subhanallah. Saya pegang senter, saya simpan senter ini di mana? Di atas karpet kan cahayanya terlihat ya. Atau tolong dikepruk-kepruk begini, ada yang terbang-terbang kecil nggak itu? Ada ya? Bisa dihitung nggak? Enggak, saking apanya? Saking banyaknya. Tidak bisa dihitung, saking banyaknya terlihat kan? Punten. Bisa nggak dikumpulkan itu semuanya? Diambil, bisa dikumpulkan nggak itu? Tidak, itu amal-amalan orang kafir. Mereka punya amalan baik di dunia, tapi begitu di akhirat nampak amalannya itu banyak. Tapi nggak bisa diambil, ibaratnya seperti melihat apa tadi? Debu yang berterbangan nampak banyak, saking banyaknya tidak bisa dihitung, tapi tidak bisa diambil, tidak bisa dikumpulkan. Itulah mereka. Kenapa? Tidak punya iman. Ini yang harus dibanggakan oleh kita. Punya iman itu luar biasa. Mengantarkan kita ke surga itu iman. Sebanyak apapun amal soleh tidak punya iman, haba'am mansura, tidak ada harganya. Syukuri iman. Maka tadi di awal saya sampaikan, sujudlah kepada Allah sampai meneteskan air mata. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadiahkan kepadaku iman. Kalau sudah menjadi orang beriman, 1 rupiah pun dia berinfak, dia bersedekah, diterima dan nyantol di akhirat. Tapi kalau seandainya tidak beriman, tidak bisa. Kenapa? Ini gambarannya. Nanti orang yang beriman itu yang dihisab. Yang tidak beriman mah tidak dihisab. Bunda, ayahanda, dihisab itu apa ya? Dihitung. Kalau tidak punya iman, nggak dihitung. Kenapa? Apanya yang akan dihitung, imannya tidak ada. Hisab itu seperti diuji. Coba hitung amalannya, nanti ditimbang. Ya, lihat. Di dunia ini banyak yang berbuat baik tapi tidak beriman, maka tidak diperhitungkan kelak di akhirat. Seperti contoh-contoh ini. Di sini di Jogja itu terkenal dengan apa namanya? Kalau dibilang terkenal dengan mahasiswanya, universitasnya banyak nggak di sini tuh? Coba yang paling lama universitas apa di sini? UGM. Masya Allah. Iya. Masjidnya besar itu. UGM kan masjidnya besar nggak? Makanya UGM tuh universitas gede masjidnya, cina kata gini. Besar masjidnya, punten ya. Nah, simpan baik-baik. Yang di UGM itu, yang tinggal di UGM, yang ada di area UGM, apakah semua mahasiswa? Tidak. Ada yang jualan? Ada. Ada yang bersih-bersih kebun,
AC-nya, ada apa. Yang ada di UGM tidak semua mahasiswa hadir di sana. Silahkan. Ada yang masuk untuk jualan, ada yang ke sana hanya untuk melihat-lihat. Tapi di UGM, yang jualan lah di sana, atau yang kerja di kebun lah, kebersihan lah. Di UGM tiap pagi ke UGM, sore pulang. Sama mahasiswa juga, pagi masuk, sore pulang. Tapi Sewu, ketika ujian semesteran, apakah semua yang di UGM diuji? Tidak, yang diuji siapa? Mahasiswa. Jangan pernah datang, Pak Rektor, kok saya nggak diuji? Saya di UGM udah 10 tahun, kau nggak diuji? Emangnya kamu ngapain di sini? Dagang, ya nggak bisa. Yang diuji itu siapa? Mahasiswa. Kalau mahasiswa siap diuji. Walaupun tinggal di area UGM, kalau bukan mahasiswa tidak akan pernah diuji walaupun meminta. Hidup di dunia yang akan diperhitungkan amalan soleh itu adalah yang punya kartu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun hidup di dunia berdampingan dengan orang yang beriman, kelak di akhirat tidak akan diperhitungkan amalannya. Itu perumpamaannya. Iya. Jadi hanya orang beriman, hanya orang beriman. Kalau tidak beriman bagaimana? Haba aman surah, sudah Allah tidak perhitungkan. Berarti kita yang akan dihisab nanti amalan ini karena kita punya apa? Iman. Nah lihat, ada iman, ada amal soleh. Tapi masih ada PR kita. Abi Maki, saya sudah iman, alhamdulillah. Masya Allah, syukuri itu. Bahkan saya sudah ngumpulin amal soleh, alhamdulillah, syukuri itu. Tapi jangan lupa ini, nanti di akhirat ada yang namanya hisab dan ada yang namanya mizan. Hisab artinya hari perhitungan ya. Kalau mizan artinya apa? Timbangan. Mana duluan ya? Hisab dulu apa mizan dulu ya? Mizan dulu apa hisab dulu ya? Minum dulu pastinya. Ya, ini kalau hisab apa, mizan apa? Nih lihat nih. Hisab itu artinya dihitung semuanya. Disaring semuanya, itu hisab. Baru setelah itu timbang. Timbang. Contoh, ini perumpamaan. Ibu bapak pernah melihat nelayan yang sedang narik jaring di pinggir pantai. Pernah melihat itu kan? Masya Allah. Itu jaring disimpan di tengah. Setelah itu ditarik gitu kan. Ke pinggir itu. Masya Allah, itu akhirnya jaring itu ke pinggir. Akhirnya sampailah ke pinggir pantai. Apakah di dalam jaring itu ikan semua? Tidak. Ada apa di sana itu? Ada sampah, ada botol butut, sepatu butut, kaleng udah rusak. Punya sampah kumpul tuh. Ditarik semuanya, ikannya juga ada. Tapi ada juga apa? Sampah. Ada ikan, ada sampah, kumpul semuanya. Nelayan. Begitu sudah sampai, coba cek, apa semua langsung ditimbang? Tidak. Ini sampah buang, ini kaleng buang, ini plastik buang, ini kotoran buang, ini kayu buang, ini botol buang, ini ikan simpen, ini ikan simpen, ini ikan simpen. Yang ditimbang yang mana? Ikan saja. Nanti amalan kita itu seperti dijaring, Bu Pak. Puasa, sholat, haji, sodakoh, terus dijaring. Sampai di hadapan Allah, Allah hitung. Ini haji, tapi hajinya ria, buang. Ini sodakoh, sodakohnya ini sombong, buang. Ini ngaji Qurannya sombong, buang. Kita takut ibu bapak, amalan kita ini semuanya sampah. Takutnya itu, kenapa? Tidak ada ikhlas di dalam hati. Penting ini. Iman menunjukkan kita ahli sorga. Amal soleh menentukan tingkatan sorga. Amal soleh menentukan masuk sorga langsung atau mampir. Dan di situ ada ikhlasnya. Ketika ikhlas, Masya Allah, berlaku itu amal soleh. Tidak ada ikhlas, ibaratnya sampah semuanya. Sholatnya sampah, puasanya sampah, sodakohnya sampah, silaturahimnya sampah. Karena gara-gara tidak ada apa tadi? Ikhlas. Ini ngeri ini amalan ini.
Karena untuk saat ini banyak yang beramal tapi bukan karena ikhlas. Tapi karena siapa? Karena ingin dapat pujian, karena ingin, kalau zaman sekarang ingin apa itu sekarang? Ingin dipilih gitu. Iya, mungkin ya mungkin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa, demikian. Ini kejadian di daerah kami, Masya Allah. Langsung tiba-tiba dengan matan, masyarakat perlu apa ini? Kebetulan masyarakat banyak yang sakit. Oke, saya akan siapkan ambulan. Masya Allah, siapkan ambulan. Itu ambulan warawiri, foto dia di ambulannya. Foto orang yang menyumbangkan itu. Wah, ke ambulan sana sini, cari ke masyarakat yang sakit siapa, bawa kemana? Bawa ke rumah sakit, diantar lagi. Wah, semuanya. Qadarullah, ibu bapak, gak jadi orang itu, diambil lagi mobilnya. Iya, jadi dengan mana berarti tadi itu bukan ikhlas menolong apa, tapi menolong warga, tapi dia ingin apa? Ingin suaranya yang seperti ini, pasti tidak ada harganya di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak ada apanya? Ikhlasnya. Bentar, saya tanya, yang tahu ikhlas itu siapa saja? Yang tahu ikhlas itu hanya Allah dan orang yang bersangkutan. Ulangi lagi ya. Yang tahu ikhlas itu hanya Allah dan orang yang bersangkutan. Mungkin ibu bapak tanya, Abi Maki, kalau malaikat tahu nggak kita ikhlas atau tidak? Ayo, malaikat tahu nggak? Malaikat tahu nggak ya? Jangan ragu, tidak tahu. Itu Al-Quran, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, tidak ada satu kalimat yang Anda ucapkan, yang Anda lakukan, kecuali di situ ada apa? Raqib atid yang apa? Mencatat. Iya, Raqib atid mencatat, Pak. Bapak infak catat, Bapak sholat catat, Bapak haji catat, Bapak sodakoh catat, Bapak majelis taklim catat. Semua amalan itu dicatat oleh malaikat. Sampai catatannya banyak. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan perilaku, perbuatan, ucapan saja tercatat. Apalagi perilaku, tercatat ucapan itu. Kelak di akhirat, Masya Allah, malaikat membawa catatannya. Ya Rob, ini catatannya. Ya Allah, ini catatannya. Waduh, catatannya banyak. Puasanya, zakatnya, sodakonya, hajinya, catatannya ada. Tiba-tiba begitu ditimbang, nggak ada sama sekali beratnya. Protes orang ini. Ya Allah, kenapa sodako saya nggak ada timbangannya? Kenapa puasa saya nggak ada timbangannya? Kenapa ini saya nggak ada timbangannya? Nggak ada timbangannya, nggak ada berat-beratnya. Jawabannya apa? Allah katakan kalimatnya. Sebelum Allah jawab, malaikat sempat protes. Kata malaikat, ya Rob, aku yang mencatatnya, tapi kenapa nggak ada berat-beratnya? Aku yang mencatatnya, kenapa nggak ada timbangannya? Apa jawaban Allah, Bu Pak? Allah dengan tegas mengatakan, kewajibanmu malaikat mencatat amalan yang mereka lakukan. Tapi kewajibanku melihat hatinya ikhlas atau tidak ikhlas. Berarti malaikat tugasnya hanya apa, Bu Pak? Mencatat. Malaikat tuh catat, malaikat catat, malaikat catat. Tapi Allah akan melihat hatinya ikhlas atau tidak ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Ini gambarannya untuk kita pegang baik, Pak. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berarti sekarang kita sudah tahu nih, pegang baik-baik. Yang pertama iman. Yang keduanya adalah apa? Amal soleh. Yang ketiganya apa? Ikhlas. Itu nggak bisa dipisahkan semuanya itu. Tidak bisa dipisahkan. Ternyata, oh bahaya lagi nih. Kita ini ternyata jangan pernah bangga mengatakan, oh saya sudah beriman, alhamdulillah syukuri itu. Alhamdulillah saya sudah beramal, syukuri itu. Dalam hatinya, saya alhamdulillah sudah ikhlas, syukuri itu. Tapi ingat nomor 4, hati-hati. Sehebat apapun ibu bapak imannya, amalannya, ikhlasnya, tapi hati-hati. Ada seseorang menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, orang itu ya Rasulullah ibadahnya hebat, sawam, qawam, Masya Allah. Artinya apa? Ya Rasulullah, kalau masalah ibadah jangan ditanya orang itu. Puasanya rajin, Masya Allah. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin, berjamaahnya rajin, baca Qurannya rajin, puasanya rajin. Tapi ada satu masalahnya, apa? Innahu yu'dzi jarah. Tapi dia itu suka nyakitin tetangganya. Suka nyakitin tetangganya. Enggak enak bahasanya. Enggak bagus lisannya. Jawaban Rasulullah apa, Bu Pak?
Apakah Rasulullah bilang gini, nggak apa-apa yang penting masih sholat? Nggak gitu. Nggak apa-apa yang penting ke masjid, tidak gitu. Padahal orang itu ke masjidnya rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin. Tapi ketika mengatakan, tapi dia nggak bagus sama temannya, nggak bagus sama tetangganya, nggak menjaga persaudaraannya, nggak menjaga ukhuwahnya. Tiba-tiba Rasulullah jawabannya tanpa ragu, innahu finnar, dia di neraka. Hati-hati, buktikan sholat kita, buktikan iman kita, buktikan ikhlas kita dengan perilaku yang apa? Yang baik. Yang baik itulah isi daripada semua ibadah yang ada. Simpan baik-baik. Rasulullah tidak bilang gini, tapi kan dia masih sholat kan, nggak apa-apa yang penting sholat. Tapi dia masih suka ke masjid kan, ya nggak apa-apa yang penting ke masjid. Tapi dia masih baca Quran kan, nggak apa-apa yang penting dia baca Quran. Tidak gitu. Rasulullah bilang, dia nyakitin tetangganya, dia nyakitin saudaranya, ya dia di neraka. Kok dahsyat sekali? Iya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang yang beriman lalu beramal soleh ceritanya, lalu ikhlas mengamalkannya kalau ternyata lisannya menyakiti saudaranya. Hati-hati. Islam itu dengan tegas dengan mengatakan innamal mu'minuna, lanjutkan, ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ini perintah loh ibu bapak. Coba lihat, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang mukmin itu apa? Bersaudara. Itu ada perintah, fa aslihu, maka perbaikilah hubungan kalian, maka perbaikilah. Itu Allah sudah mengatakan kata-kata gini nih. Kalau ibu bapak punya anak terus mau camping di tempat yang dingin. Di mana tempat yang dingin di sini? Di mana? Di mana? Di Kaliurang. Kaliurang ya? Masya Allah, dia bilang ke anak, sesungguhnya ya di Kaliurang itu dingin, maka pakailah jaketnya. Bisa dipahami nih ya. Nah di Kaliurang itu dingin, maka pakailah jaketnya. Karena apa? Karena dingin maka pakailah jaketnya. Bisa dipahami ya. Nggak perlu dengan mengatakan kata-katanya kalau dingin pakai jaket, tidak. Nah Kaliurang itu dingin, pakai jaketnya. Bisa dipahami nih? Tidak mengatakan, nah di Kaliurang itu dingin, kalau dingin diulangi, tidak. Pakailah jaketnya, tidak. Tapi nah Kaliurang itu udaranya dingin, pakailah jaketnya. Hai orang mukmin, kalian tuh bersaudara, perbaikilah persaudaraanmu. Kenapa? Karena yakin di sana ada persengketaan. Karena yakin di sana ada perbedaan. Maka Allah katakan sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaiki persaudaraanmu. Kenapa? Karena di situ ada makna, ada persengketaan, ada perbedaan pendapat, maka perbaikilah. Indahnya Islam. Tidak mengatakan gini kalimatnya, sesungguhnya orang mukmin bersaudara, apabila bersengketa maka gorenglah masalahnya biar jadi rame. Enggak tuh. Iya, maka bikinlah lebih rame lagi biar berantem. Tidak itu. Tapi Al-Quran mengatakan, kata innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Lanjutkan apa? Perbaiki saudaramu. Allah langsung kata, maka perbaiki. Seakan-akan dengan mengatakan, sudah lumrah dalam kehidupan ada perbedaan pendapat, itu sudah lumrah. Tapi perbedaan pendapat apapun yang ada, kita punya kekuatan yang paling tinggi di atas tadi iman. Apa tuh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Pegang baik-baik dengan kalimatnya. Ucapan yang indah. Ternyata jangan sampai menyakiti siapa? Saudara, tetangga. Tanpa ragu Rasulullah mengatakan innahu finnar. Kalau gitu dia di neraka. Kenapa? Ya, sholat. Bagaimana ahli sholat kalau seandainya akhlaknya tidak baik? Maka kita muarakan, coba lihat. Terjun lagi ke bawah. Kalau Rasulullah ada di sini. Lalu kita tanya. Ya Rasulullah, engkau diutus ke bumi ini untuk apa? Ya Rasulullah, tugasmu ke bumi ini untuk apa? Seandainya Rasulullah ada di depan kita, lalu kita tanya, ya Rasulullah, engkau diutus ke bumi ini untuk apa? Jawaban Rasulullah apa? Sudah dijawab oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Itu kata Rasulullah. Kalian ingin tahu untuk apa aku diutus? Kata Rasulullah. Apa memang Rasulullah? Tidak semata-mata aku diutus ke muka bumi ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi baik. Ini gambarannya. Lalu dengan apa? Bagaimana caranya saya ingin menjadikan akhlak baik?
Jawabannya dengan tegas mengatakan, tanya sama Allah, bagaimana caranya? Untuk apa kalian diciptakan? Maka kita tanya, ya Rob, kalau aku diciptakan buat apa? Jawabannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dia. Seakan-akan akhlak baik itu dengan ibadah. Dengan ibadah. Masya Allah tabarakallah. Akhlak baik itu dengan ibadah. Semakin hebat dan semakin baik ibadahnya, pastikan Masya Allah akhlaknya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau seandainya Abi Maki, orang tuh ke masjidnya tuh rajin, tapi akhlaknya gak bagus. Itu kenapa? Mungkin ada gak ya begitu tuh? Rajin ke masjid tapi akhlaknya gak bagus. Punten, itu bukan ahli sholat tapi tukang sholat. Iya. Itu bukan ahli masjid tapi tukang ke masjid. Beda ahli sama tukang, beda. Kalau ahli itu mengerjakan dengan ilmunya dan ada jejaknya. Tapi kalau tukang musiman, tukang itu lagi rame ikut, sepi enggak, itulah tukang itu. Beda itu, subhanallah. Kalau misalnya kalau tukang ke masjid, Allahu Akbar, cek ada yang ke masjid enggak? Enggak ada, saya juga enggak, itu tukang ke masjid itu. Tapi kalau ahli masjid, ada orang enggak ada orang ke masjid, itu ahli masjid. Kalau tukang ke masjid, si bapak itu datang enggak? Itu juga enggak ada, saya enggak datang. Beda ahli majelis taklim sama tukang majelis taklim. Kalau tukang majelis taklim bagaimana? Lihat temannya ke pengajian enggak? Temannya ke pengajian enggak? Kalau teman yang ke pengajian berarti dia tidak ke pengajian. Tapi kalau ahli majelis taklim, ada orang tidak ada orang, Masya Allah, apa coba? Ke pengajian. Nah itu bedanya. Karena kalau yang namanya ahli ibadah, Masya Allah, dia berpatokan terhadap ilmu. Dan dia ini mengetahui tentang syarat-syarat yang sangat indah. Ini gambarannya. Iya, jadi ada matakan ahli ibadah. Lanjut, sebelum kita tanya jawabnya ini. Misalnya tadi Abi Maki, alhamdulillah saya ini sudah iman, Masya Allah, nikmat. Udah beramal soleh, alhamdulillah saya simpan, rahasiakan dan saya ikhlas melakukannya. Masya Allah, saya ikhlas melakukannya. Dan saya tidak pernah menyakiti orang siapapun. Saya selalu membanggakan dan selalu membahagiakan orang. Selalu mensedekahi orang, Masya Allah. Punten, makna sedekah itu bukan hanya sekedar dengan uang saja. Sampai Rasulullah mengatakan sedekah itu senyum saja, sedekah. Sebelum saya lanjutkan nomor terakhirnya Bunda Ayahanda, sebelum tanya untuk yang poin nomor 5-nya, saya sampaikan gini punten. Di dunia ini akan ada harganya kalau ada cirinya, ada khasnya. Iya. Misalnya, semua Masya Allah di Jogja ini kulinernya banyak sekali, macam-macam. Taruhlah misalnya, ibu bapak, makanan demi makanan ada khasnya masing-masing nggak kira-kira? Ada. Coba. Di sini banyak yang ahli dalam membuat gudeg. Gudeg Jogja terkenal. Antara gudegnya ini ada khasnya nggak kira-kira? Ada. Ada. Bakso ini ada khasnya? Ada. Dan ibu bapak mencari khasnya yang dia suka itu apa? Saya suka di sana karena misalnya dagingnya ini, karena di sini pedas, karena di sini manis. Itu yang dicari kan, khasnya itu kan. Di dunia ini akan ada harganya kalau ada khasnya. Laki-laki ada harganya kalau laki-laki terlihat khasnya. Bagaimana tanggung jawab laki-laki? Suaranya lantang seperti laki-laki. Maka perempuan itu akan menghargai laki-laki ketika laki-laki itu terlihat apa? Cirinya, khasnya. Perempuan pun sama. Akan dihargai oleh laki-laki kalau perempuan itu ada khasnya. Nggak usah jauh-jauh, Bu, Pak. Tahu terasi? Tahu terasi? Ada harganya nggak? Kenapa ada harganya? Ada cirinya. Apa cirinya? Nah itu dia. Ada terasi nggak ada baunya. Mau dibeli nggak kira-kira? Enggak. Orang mukmin itu ada khasnya. Ada khasnya orang beriman. Apa khasnya orang beriman? Rasulullah katakan orang mukmin itu khasnya sedekah. Masya Allah. Orang beriman itu khasnya apa? Sedekah. Masya Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana aku bisa bersedekah? Saya nggak punya uang.
Apa kata Rasulullah? Kerja. Hasil kerjamu kau nikmati dan kau sedekahkan. Jadi saking harusnya sedekah disuruh apa oleh Rasulullah? Kerja. Kerja. Nikmati hasilnya kau sedekahkan. Tiba-tiba sahabat bilang lagi, ya Rasulullah saya sudah cari pekerjaan tapi belum dapat. Mungkin gak zaman sekarang susah cari kerjaan, mungkin gak itu? Mungkin. Ya Rasulullah saya sudah cari kerja tapi saya gak dapat. Kalau gitu bantu orang yang sedang melakukan kebaikan. Tiba-tiba orang itu mengatakan lagi, ya Rasulullah saya tidak ada orang yang dapat saya bantu untuk melakukan kebaikan. Rasulullah bilang, kalau gitu kamu ajak orang lain berbuat baik. Masya Allah. Tiba-tiba sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya tidak ada orang untuk saya ajak untuk berbuat baik. Rasulullah bilang, kalau begitu kamu tahan agar kamu tidak berbuat maksiat. Itu sedekahmu. Masya Allah. Jadi saat kita tidak berbuat dosa, saat kita tidak berbuat maksiat, itu sedang apa? Sedekah. Jadi kalau dikatakan makna sedekah itu Masya Allah luar biasa maknanya. Tidak hanya dengan uang saja. Tapi dengan menahan diri tidak melakukan maksiat pun adalah sedekah. Dan ingat, hati-hati. Hati-hati nih, pegang baik-baik. Jangan dilupakan. Kelak di akhirat ada orang yang banyak amalannya. Waduh luar biasa, amalnya setinggi gunung. Sampai dia tidak bisa melihat saking tingginya. Gak bisa melihat ujungnya. Saking amalannya apa? Tinggi, besar. Tiba-tiba dalam sekejap mata hilang amalan itu. Sirna amalan itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa kok bisa sirna amalannya? Jawabannya apa? Karena orang ini menikmati maksiat dalam kesendiriannya. Hati-hati. Menikmati maksiat dalam kesendirian. Mungkin gak sekarang melakukan maksiat dalam kesendirian? Banyak mungkin. Karena sekarang nih pun untuk anak-anak kita nih. Dengan handphone ini kita bisa maksiat orang lain tidak tahu gak kira-kira? Hati-hati itu. Dengan mengatakan hancur amalan itu. Gara-gara apa? Gara-gara kita berbuat maksiat tanpa orang tahu. Enggak, yang sampah nggak tahu, yang kanan nggak tahu. Waduh, bisa apa? Bilang itu, bilang ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat semuanya. Apa yang tulis dicatat, ada dicatat, semuanya ada. Maka hati-hati. Orang yang bisa hilang amalannya itu adalah ketika dia merasa aman dalam berbuat maksiat dan menikmati maksiat itu. Padahal iman sudah oke, ini sudah jalan, sudah maksiat, senang dia. Astagfirullah. Maka bersedekah, paling tidak menghindari diri kita dari maksiat itu adalah apa? Sedekah. Terakhirnya, sebelum kita ngobrol tanya jawabnya, ibu bapak. Iman, alhamdulillah punya. Amal soleh, Masya Allah sedang terus kita berusaha. Ikhlas sedang dipupuk. Terus yang keempat tadi apa lagi? Berbuat baik sama orang, tetangga, sahabat. Iya, Masya Allah. Dalam artian tadi sedekah. Makna secara luasnya. Yang kelima, punten. Tolong, ini paling rumit juga. Istiqamah. Sampai Al-Quran wala tamutunna illa wa antum. Masya Allah. Jangan engkau mati kecuali anda menjadi seorang beriman. Berarti jaga itu. Kecuali seorang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah. Istiqamah. Istiqamah. Jaga imannya, istiqamah. Jaga amalannya, istiqamah. Jaga ikhlasnya, istiqamah. Istiqamah, terus istiqamah. Ini punten. Terkadang ibu bapak mengartikan istiqamah. Istiqamah itu artinya continue, terus menerus ya. Begini. Ibu bapak tolong pegang hadis ini, jangan lupa. Saddidu au qaribu. Artinya sempurnakanlah kebaikanmu. Kalau tidak bisa maka dekatkan seperti kebiasaanmu. Saya terjemahkan bebas, punten. Misalnya. Ibu bapak setiap ke masjid Jumatan 50.000. Jumatan 50.000. Jumatan 50.000. Apakah kita akan punya uang selamanya? Mungkin satu waktu ekonomi kita turun. Mungkin satu waktu kita tidak punya uang. Mungkin gak begitu? Mungkin. Begitu Jumat gak punya uang, bukan berarti harus 50.000. Tapi apa? Lakukan turun jadi 30.000. Memang gak ada. Kurang 30.000. Ternyata ekonominya makin ke bawah lagi. Gak bisa 30, 10.000. Itu istiqomah itu. Amalannya itu yang diteruskan walaupun jumlahnya
beda. Bisa dipahami ya? Istiqomah itu bukan hanya melihat daripada jumlah yang biasa dilakukan, tapi kalau namanya jumlah tergantung kita punya atau tidak punya. Tapi yang namanya amalan itu tetap dilaksanakan walaupun jumlahnya beda. Ternyata makin susah kehidupannya, jangan ditinggalkan Jumat itu walaupun hanya 5.000. Subhanallah. Banget nggak ada lagi usahanya. Punten, walaupun hanya 2.000 tetap dimasukkan. Itu istiqomah. Itu mana istiqomah itu. Bukan berarti setiap Jumat harus 50.000. Emang siapa yang jamin kita akan punya uang terus? Tapi kalau keinginan itu dijamin karena kita memaksakan diri. Kita yang penting masuk 2.000. Allah ganti lagi. Menjadi berapa? Nanti ada uang lagi. Ada masuk lagi. Usahanya maju lagi. Naik lagi jadi 20.000. Naik lagi jadi 30.000. Naik lagi 50.000 lagi. Beres kan? Masya Allah. Ke pesantren kami mengatakan Abi Maki pokoknya untuk santri yang di sana saya kasih tiap bulan 3 karung beras. Oke, 3 karung beras. Tiba-tiba 3 karung beras. Abi Maki saya nggak bisa 3 karung beras karena usaha saya lagi begini sekarang. Terus bagaimana? 1 karung kayaknya. 1 karung itu istiqomah. Sampai akhirnya nggak mampu 1 karung. Jadi berapa? 5 liter. Masya Allah. Masuk istiqomah. Akhirnya mengatakan 1 liter juga kayaknya berat sekarang ini. Tapi alhamdulillah masih 3 liter. 3 liter. Akhirnya apa? Akhirnya namanya usaha. Naik lagi. 3 karung beras lagi akhirnya. Kenapa? Itulah kehidupan. Iya. Sahabat kami pun sama. Ada di daerah Bintaro. Masya Allah ada 10 masjid. PLN-nya dia yang atur. Masjid ini. Saya ngatur. Pokoknya saya bereskan semua PLN masjid ini. Qadarullah. Setelah Covid usahanya mulai apa? Turun. Turun lagi. Berat akhirnya. Lalu diskusi dengan kami. Abi Maki saya mau ngomong sama DKM tapi malu. Mau bicara apa? Saya mau bicaranya top daripada apa? PLN saya yang tiap hari saya kerjakan, tiap bulan saya kerjakan. Mau stop karena usaha saya lagi susah sekarang. Padahal saya sudah berjalan kira-kira sudah hampir 11 tahun. Saya katakan, Kang, keliru. Kalau mau memutuskan, sebaiknya jangan diputuskan. Tapi apa? Semampunya. Sampaikan ke masjid itu semuanya. Sampaikan ke masjid itu, katakan semuanya ke masjid itu dengan mengatakan, sampaikan ke masjid itu. Saya tidak bisa menyampaikan setiap bulan untuk bayar full. Tapi saya bisa per orang sekarang cuma sekian. Atau masjid itu cuma sekian. Dan akhirnya dibayar tidak semuanya. Mungkin hanya berapa ratus ribu per masjidnya. Yang penting jalan terus. Ini istiqomah. Istiqomah. Saya dipahami makna istiqomah itu ya. Jadi istiqomah itu terus dikerjakan walaupun apa? Jumlahnya beda. Ataupun kapasitasnya beda. Terbiasa 1 hari 1 juz. Apakah kita akan sehat selamanya? Tidak. Apa kita akan punya waktu selamanya? Mungkin tidak bisa 1 juz karena kesibukan. Malah jadi 5 lembar. Malah jadi 3 lembar. Malah jadi 1 lembar. Karena sakit. Yang penting jangan diapakan ibu bapak? Jangan ditinggalkan. Ini nomor 5 istiqomah. Andai sudah pegang ini. Al-Quran mengatakan. Masya Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Tuh. Rabbunallah yang tadi iman itu. Tsumastaqamu. Terus istiqomah. Dengan amalannya. Dengan ikhlasnya. Dengan menjaga keluarganya. Tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih dan jangan takut. Jangan takut dan jangan sedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah siapkan baginya surga yang Allah siapkan. Masya Allah. Jadi ujung-ujungnya tolong jaga dengan apa? Istiqomah. Istiqomah itu dikerjakan walaupun sedikit atau lebih kurangnya ataupun kurang berkurang. Yang penting terus dikerja itu istiqomah. Pengajian. Sibuk. Pengajian rutin. Mingguan. Di Masjid Al-Ikhlas. Masya Allah. Rutin. Qadarullah ada kesibukan. Begitu sampai ke rumah. Pengajian sudah berjalan. Jangan tinggal di rumah. Datang ke masjid walaupun pengajian sudah dimulai. Istiqomah. Baru datang. Pas pengajian itu tinggal 10 menit lagi. Datang ke masjid. Walaupun pas ustadznya bilang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la. Baru selesai begitu. Ibu bapak datang. Itu juga istiqomah. Yang penting datang. Itulah istiqomah. Masya Allah.
Ini gambarannya ya. Mudah-mudahan apa disampaikan singkat tadi 5 poin ada manfaat memperkuat iman kita, memperkuat akidah kita ya. Sebelum untuk dilanjutkan silahkan. Mungkin seperti tadi berharap untuk ada apa namanya ya, lebih memperkaya lagi dengan cara mungkin ada yang menyampaikan atau bertanya, sama-sama kita untuk mempelajarinya. Silahkan. Allah barik.